Kabupaten Tanah Laut adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasinya berada di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Kabupaten Tanah Laut beribu kota di Kecamatan Pelai Harikota. Dengan jumlah penduduknya di kisaran 350.000 jiwa. Mata pencaharian penduduk Tanah Laut beragam, mulai dari petani, nelayan, hingga wira swasta dengan usaha mikro kecil atau UMK. Meski sempat turun dari segi jumlah pegiat maupun omsetnya, usaha mikro kecil di Tanah Laut kini kembali bangkit. Salah satunya berkat bantuan produksi usaha mikro imbas COVID-19. Jumlah usaha mikro dan kecil Kabupaten Tanah Laut sekitar 34.000. Dengan jenis usaha bervariasi mulai dari konveksi, kuliner, mebel, warung, hingga pengrajin. Bupati Tanah Laut Sukamta optimis pertumbuhan UMK di Tanah Laut bergerak positif seiring dengan pembangunan tanah laut di berbagai sektor. Pemirsa, lantas bagaimanakah 5 tahun pembangunan di Kabupaten Tanah Laut? Sudah hadir di studio tamu kita siang ini, Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sukamta MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik, Pak Bupati ini di Jakarta dari jam berapa atau dari hari apa nih? Saya hari Kamis sore. Baik. Sudah sampai di Jakarta. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah melihat bagaimana Tanah Laut ini berkembang, tentunya pasca pandemi juga ini sudah luar biasa ya, banyak perkembangan. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan utama dan yang paling utama, sebetulnya branding seperti apa yang ingin Bapak tanamkan gitu di daerah yang Bapak saat ini pimpin. Kalau misalnya kita lihat ini di sawah Lunto ada batu bara, kemudian juga ini kalau misalnya kita lihat di Martapura ada Intan. Nah, sebetulnya Tanah Laut seperti apa yang ini branding? Oke. Ya, saya selama 5 tahun memimpin Kabupaten Tanah Laut. Di samping menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum selesai sebelumnya, saya tentu mempersiapkan untuk berikutnya, untuk setelah saya selesai mengemban tugas. Kalau untuk kepentingan masyarakat itu sudah pasti, ya. Tetapi tidak cukup di situ. Saya harus mempersiapkan branding selanjutnya untuk Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama adalah Tanah Laut sebagai produksi pangan daerah Kalimantan Selatan sekaligus sebagai lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional. Betul. Gitu ya. Ya, karena sekarang pangan bukan menjadi persoalan lokal saja. Saya melihat sudah menjadi persoalan global. Kenapa? Ada sesuatu yang aneh bagi saya. Ketika petani saya panen padi, biasanya kan pengumpul-pengumpul nih yang beli ke petani. Ya, tengkulak-tengkulak deh yang turun ke petani. Sekarang saya melihat, loh, ini kok ada pengusaha distributor besar dari Banjarmasin yang dia langsung turun ke lapangan. Oke, baik. Berarti saya melihat ini pasti ada sesuatu yang besar, sehingga saya melihat potensi juga ya, Pak ya. Iya, berarti sekarang masalah pangan bukan masalah lokal lagi. Ini pasti sudah menjadi masalah global. Nah, ini kan peluang. Nah, yang kedua nanti saya desain Tanah Laut sebagai daerah wisata. Dan yang ketiga adalah daerah industri. Itulah masa depan Tanah Laut. Yang sekarang saya branding utamanya adalah wisata. Karena ini menggerakkan sektor jasa, UMKM, produksi semua. Lokomotifnya nanti di pariwisata. Oke, baik. Lumbung pangan nasional, pariwisata, kemudian juga ada industri. Tadi Bapak menyebutkan ketiga hal tersebut. Kalau kita lihat tadi dari informasi yang sebelum kita melakukan sesi wawancara ini, tadi ada potensi-potensi dari Tanah Laut yang begitu luar biasa. Lautnya ada, kemudian gunungnya juga ada. Potensinya apa saja, Pak? Ya, potensi kita, kalau pariwisata, saya kira kita cukup lengkap. Kita punya laut, punya sungai, punya hutan, punya gunung, punya agro, punya wisata buatan. Ya, desa-desa kita desain untuk mengembangkan wisata sesuai karakteristik desanya masing-masing. Itu kalau pariwisata. Jadi kita cukup lengkap. Sehingga ketika mau datang ke Tanah Laut itu banyak pilihan, ya. Banyak pilihan dan jaraknya antar objek tidak terlalu jauh dengan infrastruktur jalan yang sudah mantap. Artinya aksesibilitasnya juga mudah. Aksesibilitasnya sangat-sangat mudah. Ya. Dan sekarang sedang saya ajak
investor untuk membangun hotel berbintang, sehingga kita bisa melakukan event-event yang lebih besar lagi. Ya, dan insya Allah mereka berjanji 1 tahun selesai. Artinya tahun depan wisata tanah laut itu akan semakin naik lah. Naik. Ya. Artinya kerja sama Pentahelix ya Pak ya? Iya, dari betul. masyarakat, kemudian juga dari pihak pengembang, kemudian Betul. juga investor, pemerintah juga support begitu ya Pak dengan potensi yang ada. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan potensi, kalau gambaran perekonomian dari masyarakatnya sendiri seperti apa Pak? Apakah petani kah yang paling banyak, nelayan atau bagaimana Pak? Ya, selama ini pertumbuhan ekonomi kan dihitung dari total per sektor. Okay. Memang selama ini adalah penyumbang terbesar itu dari pertambangan batu bara, ya. Tetapi itu kan akan selesai. Makanya sekarang saya memimpin 5 tahun, segera kita melakukan transisi. Ya, transisinya dari mana? Yang pertama saya katakan tadi dari sektor pertanian. Karena ini penyumbang terbesar setelah tambang. Baru nanti jasa. Jasanya dari mana penggerak utamanya? Dari pariwisata. Karena di pariwisata itu akan menggerakkan nanti yang perhotelan, ya, jasa-jasa perdagangan, ya, itu akan bergerak. Gitu. Artinya ada efek domino ketika kita sudah fokus kepada pariwisata, ekonomi kreatifnya juga jalan, kemudian juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru ya Pak? Ya, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian akan meningkatkan produktivitas, ya, akan mendorong inovasi daerah. Ini multiplier efeknya sangat luar biasa. Oke, baik. Berbicara mengenai memimpin suatu daerah, tentunya pasti ada kendala yang dihadapi. Nah, kendala seperti apa yang terjadi di sana dan bagaimana Bapak bisa menciptakan solusi untuk bisa membuat tanah laut ini semakin maju, Pak? Betul. Kendala yang kita hadapi selalu ketika kita ingin mengembangkan sebuah usaha. Karena perekonomian tidak akan lepas daripada sebuah usaha. Apakah itu pertanian, apakah peternakan, perkebunan, ekonomi kreatif, semua akan bicara menyangkut masalah permodalan. Masalah permodalan, pemerintah kan sudah ada. Ada KUR, ada UMI. Tetapi ada yang di bawah lagi yang itu tidak punya akses perbankan. Makanya saya membuat sebuah program di sana untuk mengangkat yang kecil-kecil, yang mungkin hanya perlu modal 2 juta, 3 juta. Ya, itu saya membuat program daerah, itu yang namanya program Gapura Karoma. Gapura Karoma. Betul. Oke, baik. Itu sudah berjalan atau akan berjalan? Sudah, gimana, Pak? Sudah itu saya launching sejak Januari 2019. Oke. Jadi ini sudah memasuki 19, 20, 21, 22, 23. Artinya sudah masuk di tahun kelima. Ya, masuk di tahun kelima. Dan investasi saya sampai tahun kelima itu sudah 35 miliar. Dan 10 miliar investasi pertama 60% sudah dikembalikan ke kas daerah. Ya. Sudah masuk ke daerah sudah dikembalikan ke pemerintah daerah lagi. Tapi tentu saya ingin investasi lagi. Ya. Bahkan ke depan saya sudah bicara dengan anggota dewan di tahun 2024 nanti untuk pinjaman yang pakai bunga dong. Tetapi bunganya harus antara 3 sampai 6% saja. Itu untuk yang pinjaman nanti sampai dengan 150 juta. Ya, itu nanti juga sistemnya apa? Kita punya pengalaman Gapura Karoma. Jadi nanti itu investasi pemerintah daerah melalui Bank Perkreditan Rakyat dengan pinjaman bunga antara 3 sampai 6 itu untuk pinjaman antara 30 juta sampai 150 juta. Berarti sudah ada klasifikasinya masing-masing. Ada. Kalau yang di bawah 15 juta kita menggunakan format bunga 0%. 5 sampai dengan 15 itu bunga 0%. Bunga 0%. Ya. Artinya itu memang didesain khusus untuk bisa membantu perekonomian UMKM kecil begitu Pak? Betul. Saya desain khusus karena apa? Mereka pedagang-pedagang kecil, petani-petani kecil yang tidak selama ini sebelum ada program seperti itu, dia tidak mungkin mendapat akses perbankan. Sehingga inilah yang kemudian dimakan oleh rentenir-rentenir. Sehingga dia tidak justru akan itu memberatkan rakyat begitu ya Pak ya? Tidak menguntungkan dan mematikan. Bukan yang memberatkan, bisa mematikan. Karena apa? Usahanya sudah macet, terjerat utangnya pasti. Sehingga nanti akan disita ini, itu. Nah ini yang sebagai seorang pemimpin menjadi sebuah keprihatinan. Makanya kemudian saya mengeluarkan program itu. Artinya dan uang itu nggak hilang, saya bilang. Kita membesarin ini, uang kita itu nggak hilang. Bahkan artinya roda perekonomian itu berputar ya Pak? Uangnya berputar begitu. Roda perekonomian menjadi meningkat. Dan masyarakat kita secara edukatif
mereka menjadi familiar untuk berurusan dengan perbankan. Sehingga suatu saat perlu modal yang besar, dia tidak gagap lagi untuk mengakses pinjaman dari perbankan. Baik, artinya adaptasi yang dilakukan masyarakat ke depannya untuk bisa mengelola sendiri ini bisa lebih gampang, lebih mudah. Bisa lebih mudah, lebih familiar. Apakah ini juga membantu karena kalau kita tahu tentunya perekonomian ini juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 ini di wilayah Bapak di Tanah Laut seperti apa Pak? Terbantu juga apa dengan Gapura ini Pak? Betul. Di COVID-19 itu kan terjadi di 2020. Saya kira semua kita, pemimpin mulai dari pusat sampai ke daerah itu terkejut karena semua tidak pernah. Ya, Pak, ya? Ya, semua terdampak. Tapi saya bersyukur karena di 2020 memang terjadi pertumbuhan minus ekonomi kita. Tapi minus saya anggap itu masih dalam batas-batas wajar karena hanya minus 1,19. Tetapi di 2021 saya mengambil langkah-langkah serius untuk yang pertama tentu ekonomi harus saya pertahankan. Ya, transaksi harus terus terjadi, ya, sehingga kita 2021 sudah bisa melakukan recovery, sehingga saya tumbuh 3,45%. Oh, luar biasa. Padahal sebelumnya minus 1,19. 3,45% ya. 3,45% di 2021. 2022 naik lagi menjadi 4,7%. Oke, 4,7%. Ya, padahal 2021 itu kan COVID lagi gede-gedenya ketika varian Delta, ya kan. Tapi saya berusaha pertahankan kinerja ekonomi daerah kita melalui pertama kita pengucuran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, melalui program-program relaksasi, program-program bantuan kepada masyarakat supaya ekonomi tetap berjalan. Dan satu hal yang saya itu pasti pertolongan Allah SWT. Rakyat kami itu kan sebagian besar bekerja di sektor perkebunan. Harga sawit sampai 3.000. Harga karet sampai 11.000, 10.000 dalam 2 tahun terakhir. Inilah yang kemudian menjaga ketahanan ekonomi daerah. Di samping BLT yang semua bantuan diberikan ya, Pak ya. Memang itu bukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, bukan, tetapi untuk menahan daya beli masyarakat. Nah, ini yang saya ambil kebijakan seperti itu. Jadi BLT itu memang banyak yang protes, tidak menyelesaikan. Betul, memang bukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, tapi menjaga daya beli masyarakat. Dan itu setelah dianalisis, itu memang benar. Artinya ketika kita sudah menjaga daya beli masyarakat, tentunya akan berdampak juga dengan hal-hal lain begitu ya Pak ya? Betul, secara ekonomi tentu akan berkembang karena transaksi tetap jalan, kan? Karena masyarakat tetap bisa beli walaupun harga naik. Katakanlah ekonomi terus berputar begitu ya, ekonomi terus berputar, dan semakin banyak fresh money yang ada berputar, ekonomi itu akan berputar. Baik, tadi kita berbicara tentang ketahanan nasional, kemudian dimulai dari daerah yang kecil tentunya ya, dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai nasional. Tentunya tidak lepas dari yang namanya usaha mikro ataupun juga UMKM dan juga IKM yang memang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus bagi Kemenparekraf maupun juga kementerian dan juga pemerintah pusat gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM yang ada di lokasi ataupun juga yang ada di Kabupaten Tanah Laut, itu apakah memang saat ini sudah berjalan dengan baik? Karena data terakhir ini ada 34.000 ya. Baik, tapi setelah ini kita akan jawab karena setelah ini kita akan ada sedikit jeda, jadi kita tahan dulu karena nanti saya juga yakin pasti pemirsa penasaran bagaimana tentang kondisi UMKM yang ada di Tanah Laut. Sesaat lagi tetap di Sindo Siang. Ya, Sindo Siang masih menemani Anda pemirsa. Saat ini saya masih berbincang bersama dengan Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan, Bapak Sukamta. Bapak, tadi kita sudah membahas tentang pembinaan UMKM. Namun tadi sempat terjeda nih. Kira-kira apa yang dilakukan saat ini dan mungkin yang akan dilakukan secara kontinuitas ke depannya? Ini Mas, saya tadi baru bicara UKM, tadi bicara menyangkut akses keuangan. Saya katakan itu belum selesai. Ya, belum selesai kalau baru sampai ke situ. Harus kita lanjuti dengan pembinaan inovasi daerahnya, teknologi, ya kan? Jadi UKM harus terus menyesuaikan tuntutan zaman, dan itu tugas kita pemerintah untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan pelatihan, ya kan? Untuk fasilitasi, misalnya menyangkut packaging dan segala macam, itu kan kita ya harus menjaga pendapat. Kemudian pendaftaran hakinya, itu kan kita yang harus endorse. Tadi saya katakan sampai situ, kita laksanakan mulai dinas perindustrian, mulai dinas tenaga kerja perindustrian dan dinas perdagangan.
koperasi. Ini juga saya katakan ini belum selesai. Karena ketika mereka bisa memproduk, dia akan tanya, Pak, yang beli siapa? Kan gitu. Pasarnya siapa? Pasarnya gitu ya, Pak, siapa, Pak? Saya harus menjual ke siapa? Makanya kemudian pada tahun 2020 saya membuat yang namanya marketplace daerah. Marketplace daerah. Marketplace daerah yang saya beri nama Sosialita. Sosialita. Luar biasa ya, namanya. Seperti milenial kan? Ya. Betul. Sosialita itu singkatan dari Sistem Order Instansi Lingkup Pemerintah Daerah Tanah Laut. Artinya apa? Marketplace ini untuk belanjanya pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Artinya APBD-nya langsung gitu ya, Pak ya? APBD-nya kita langsung fokus ke UMKM. Dan marketplace ini isinya hanya UKM IKM Tanah Laut. Tidak boleh UKM IKM di luar Tanah Laut. Saya proteksi begitu. Artinya itu juga setelah karena itu fokus dan hanya only untuk tanah laut, sehingga memang APBD yang digunakan oleh pemerintah ini tidak lari kemana-mana. Tidak lari ya, Pak, kemana-mana. Pada awal saya launching di akhir tahun 2020 transaksi itu baru 400 juta. Kemarin tanggal 26 Juni tahun 2020 transaksi sudah 23 miliar. Dan kemarin baru saja di akhir Juli transaksi sudah 63 miliar. Dan itu semua masuk ke UMKM Tanah Laut. Ini luar biasa belanja pemerintah. Dari 400 juta, 23 miliar, sekarang 63 miliar ya? Di Agustus. Jadi dari Juni sampai Agustus itu udah ada peningkatan transaksi 40 miliar. Itu dari belanja kita APBD, dari instansi pemerintah daerah kita. Dan tahun ini saya wajibkan semua pengadaan barang jasa yang di bawah 50 juta. Karena tadi order dalam tata aturan pemerintah, belanja pemerintah di bawah 50 juta kan bisa order. Semua ordernya harus ada di UKM Sosialita. Sampai ke pemerintah desa. Artinya ini juga melakukan adaptasi terhadap sejumlah situasi dan kondisi, utamanya digitalisasi begitu. Betul. Ya. Dan bukan hanya digitalisasi saja, namun juga kemudahan untuk akses, kemudian juga bagaimana APBD itu bisa memang tepat penggunaannya begitu ya, Pak ya. Artinya uang APBD itu tidak lari keluar dari tanah laut, ya. Dan ini juga seiring dengan program pemerintah untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri P3DN. Makanya saya belanjanya penyedianya harus orang tanah laut. Sehingga nanti dapat saya pastikan kalau beli IKM kita ya P3DN-nya 100% dong. Kan begitu. Karena menggunakan produk lokal kita. Termasuk ini yang digunakan juga ya? Ya, ini adalah apa nih namanya? Ini namanya sesirangan. Sesirangan tanah laut, dan ini juga bukan tanah laut. Ini namanya kondang. Kopiah tuntung pandang. Wah, sebagai identitas warga tanah laut. Ya, jadi kalau ini juga sudah mulai digunakan secara masif begitu, Pak? Sudah. Jadi ini sejak 2019 saya wajibkan bahwa setiap hari Kamis dan Jumat seluruh pegawai negeri menggunakan sesirangan produk lokal. Saya garis deh, produk lokal tanah laut. Ya? Karena sesirangan di luar tanah juga banyak. Tapi saya ingin katakan, saya harus menggunakan produk lokal tanah laut. Kemudian saya wajibkan, sekarang semua pegawai negeri Kamis Jumat wajib menggunakan kopiah tuntung pandang. Tetapi karena saya tiap hari, akhirnya apa? Semua pegawai tiap hari juga pakai. Mengikuti juga. Iya, mengikuti juga. Artinya contoh terbaik begitu ya, Pak ya? Iya, kalau ingin role model lah kita, role model kita. Sehingga dulu yang dilatih pembuatan kondang yang baru kopiah saya ini saya launching di Januari 2022. Waktu itu yang kita latih cuma 13. Ternyata sekarang tumbuh UKM-nya itu menjadi 28. Luar biasa. Bahkan saya melihat udah muncul KW-nya. Tapi ketahuan KW-nya. Ya, dari jahitannya tidak simetris, itu pasti KW. Ya, Artinya ini salah satu hasil produk UMKM yang juga saat ini sudah mulai digalakan begitu ya, Pak. Nah, layanan-layanan apa saja, Pak, yang disediakan untuk UMKM dan juga UKM IKM yang ada di sana, Pak? Ya, satu adalah permodalan. Yang kedua adalah pendampingan. Yang ketiga adalah fasilitasi. Yang keempat pasar tadi. Pasarnya udah pasti, sehingga lewat Sosialita itu yang belanja akhirnya bukan hanya tanah laut, tapi dari pemerintah daerah luar tanah laut ada yang belanja di situ. Akhirnya produk mereka semakin terkenal karena dibelanja oleh pemerintah, maka bisnis to bisnisnya juga, sehingga mereka bisa menjual keluar dari tanah laut. Bahkan sudah ada yang mau order sampai di luar negeri. Sudah mengekspor ke luar negeri. Luar biasa, ada. Ya. Artinya orang luar negeri saja
terkesima gitu ya Pak dengan hasil UMKM karena kita. katanya unik ya, uniknya. Itu jadi kami ada yang namanya ekoprint itu kan pakai alam, tapi kita kombinasikan dengan sesirangan. Dan sesirangannya ada, padahal di ekoprint ada yang alam, ada yang pakai kimia, yang colet. Nah itu ada. Nanti tergantung pesannya apa. Itu dari si fashion ya. Dari belum industri makanan dan industri herbal kan. Covid itu dampaknya muncul kreativitas di masyarakat itu untuk pembuatan jamu-jamu herbal. Karena memang banyak potensinya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi komprehensif mulai permodalan, teknologi, inovasi sampai pasar, fasilitasnya. Nah, ya, baik. Tadi kita sudah berbicara tentang UMKM, kemudian juga bagaimana penanganannya, kemudian juga tentang program Gapura Karomah. Nah, ada satu program yang ini cukup unik bagi saya karena agak jarang juga saya mendengar namanya. Ini program Manunggal Tuntung Pandang. Nah, itu sebenarnya program apa, Pak? Ini dari bahasa sana juga? Iya, ini bahasa Tuntung Pandang itu bahasa Banjar. Oh, bahasa Banjar. Artinya ingin menyatukan antara pemerintah daerah dengan rakyat itu secara total. Tujuannya apa tuh? Apakah untuk menyampaikan aspirasi atau mendengar aspirasi rakyat? Bagaimana? Tujuannya yang pertama kita memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Ya, yang pertama, karena acara ini biasanya kami desain di Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu. Jumat Sabtu, weekend. Jadi kami weekend pejabat kami tidak ke Jakarta, tidak ke Surabaya, tidak ke kota besar lain, tapi ke desa. Jumat pagi lakukan layanan semuanya sesuai tugas pokok. Yang perdagangan silahkan Anda lakukan pasar murah. Pasar murah kan tidak mesti harus pakai dana pemerintah daerah. Di sana ada Alfamart, ada Indomart, ada UKM yang lain kan. Kita ajak Bulog juga. Alfamart, Indomart saya bilang tolong jual dengan harga pokok saja. Karena hari ini kamu 6 hari sudah untung kok. Hari ini kamu walaupun tidak untung kan tidak rugi, tapi barang kamu dikenal masyarakat, barang stok kamu keluar sehingga nanti akan terjadi pergantian yang cepat juga. Ya, sekaligus kamu dikenal oleh masyarakat. Ya, itu pasar murah. Sehingga dengan harga pokok itu kan jadi murah. Bahkan dibanding dengan di pasar dia lebih murah. Nah, seperti itu. Kemudian kita ada pemeriksaan kesehatan. Bahkan saya ngajak dokter spesialis kandungan seperti itu kan. Ada sunatan. Nah, bahkan ombudsman pernah saya ajak. Saya melakukan ini ya Manunggal Tuntung Pandang. Di Manunggal ini, jadi ini adalah kolaborasi untuk instansi pemerintah, daerah, vertikal, LSM, wartawan, semua artinya ini juga memang kolaborasi. Kolaborasi. Gitu ya? Kalau kita lihat Pak, permasalahan yang menjadi isu ketahanan nasional salah satunya adalah tentang terkait dengan bahan bakar, kemudian juga kelangkaan dari gas LPG. Nah, apakah di sana juga sempat merasakan dan bagaimana solusi yang ditawarkan dan juga sudah dilakukan Pak tentang itu? Ya, betul. Bahan bakar terutama solar. Solar itu sesungguhnya saya sebagai seorang bupati yang perlu kita proteksi itu hanya 2. Satu adalah petani dan 2 nelayan. Karena ini yang posisi paling lemah. Dan mereka perlu. Nah, untuk di nelayan, saya punya 24 desa nelayan. Saya di sana ada SPBUN ya. Jadi SPBU nelayan ya. Itu hanya ada di Muara Kintab, kemudian di Kuala Tambangan, Pakatan Besar dan Tabunio. Hanya ada 4. Sisanya belum ada. Sehingga kadang mereka harus beli di luar. Oleh karena itu saya kemudian untuk mengatasi yang lainnya ini, saya membuat dengan diskresi kami sebagai kepala daerah menunjuk yang namanya sub penyalur. Sub penyalur yang saya tetapkan, saya sudah diskusi dengan Forkompinda ya, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kajari. Ini harus kita tolong. Karena nelayan ini adalah posisi paling lemah. Ya. Dia ke melaut itu belum tentu dia punya uang untuk beli BBM. Makanya lewat sub penyalur lah. Penyalur itu yang kita tunjuk, kemudian dia ngambilnya sudah dengan Pertamina, itu ngambilnya di pom bensin. Itu untuk BBM berarti ya, BBM. Dan itu LPG, setiap desa punya kuota. Ya, sesuai dengan kapal, besaran kapal yang ada. Jadi tidak sama. Berapa GT dia punya? Di bawah 5 GT tentu akan lebih sedikit. Tapi kalau ada yang 10 GT, 15 GT, nah itu kan tentu kuota desa. Kemudian sekarang nasional LPG. Saya sudah lama membuat kebijakan. Saya tahu LPG itu amanahnya dari Pemerintah SDM adalah menyalurkan. Coba nanti dibaca.
Ya. Tapi fakta yang terjadi, menyalurkan yang sebetulnya sudah ada ya Pak ya? Ya, kalau bacaannya menyalurkan artinya sudah ada penerimanya. Kan gitu. Barangnya sudah ada, barangnya yang ada juga sudah dan jelas. yang punya hak ini siapa itu udah ada. Baik. Sehingga saya sudah menetapkan melalui musyawarah desa, saya tetapkan misalnya di desa Bluru, Kecamatan Batu Ampar, itu siapa-siapa yang berhak menerima. Itu bukan saya yang menetapkan, saya tinggal menetapkan, tapi yang menetapkan si A, si B-nya, name by address-nya adalah musyawarah desa. Itu saya SK-kan Bupati. Sehingga pangkalan kamu tinggal nyalurin ke sini. Harganya sudah saya tentukan. Kamu tidak boleh menjual lebih dari 19.000. Kalau kamu jual lebih 9.000, kamu saya tangkap, saya cabut. Jangan sampai ada mafia begitu ya Pak ya? Tidak boleh ada mafia. Apalagi harus dijual di warung. Kalau di warung yang beli kita, yang punya uang nanti. Sehingga akan terjadi kelangkaan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Sukamta selaku Bupati dari Tanah Laut yang memang tadi sudah menceritakan kepada kita dan juga sudah menjelaskan secara detail bagaimana proses untuk bisa mengembalikan dan juga pemulihan perekonomian dan juga meningkatkan perekonomian di sana utamanya pasca pandemi. Terima kasih. Selamat datang di Jakarta, selamat jalan-jalan dan terima kasih sudah hadir di studio redaksi kami. Terima kasih. Mudah-mudahan segera dilancarkan. Nanti saya main-main ke Tanah Laut ya Pak ya. Boleh, saya tunggu kapan saja mau ke Tanah Laut. Baik, terima kasih Pak Sukamta. Terima kasih Mas Camar. Ya, pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan Bapak Haji Sukamta.